A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Tafsir ayat ini merupakan pesan-pesan Al-Quran yang merupakan suatu keterangan yang jelas untuk menghilangkan keraguan semua manusia terhadap Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk yang benar dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini merupakan motivasi untuk orang-orang muslim agar mereka tidak merasa lemah dan bersedih hati meskipun mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Lillahi akibatul umur, yaitu orang-orang yang jika diberikan kedudukan di muka bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka kembalikan segala urusan kepada Allah. Tafsir ayat ini menceritakan kegigihan orang-orang mukmin yang disiksa atau sedang teraniaya. Dengan kegigihan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah, sedikit demi sedikit mereka bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengandung makna bahwa Allah menciptakan manusia dan jin tujuannya adalah agar mereka bisa taat, tunduk dan beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Penyayang yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia yang mengajarinya pandai berbicara. Tafsir ayat ini merupakan Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu yang pertama, Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Kemudian tentang penciptaan manusia. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzir alladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaqulu illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal bihi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha
laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memberi peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan akan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan memberikan peringatan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula dengan nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka engkau Muhammad, barangkali engkau akan mencelakai dirimu karena bersedih hati, karena setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan bumi sebagai perhiasan bagi mereka untuk kami menguji siapakah di antaranya terbaik perbuatannya. Dan demikian pula akan benar-benar kami menjadikan sesuatu di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Tafsir ayat ini adalah Al-Quran merupakan sesuatu yang sebenar-benarnya tidak dilebih-lebihkan yang menjadi petunjuk bagi umat muslim. Peraturannya tidak memberatkan umat muslim. Kemudian Allah menjadikan perhiasan sebagai ujian bagi hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tafsir ayat ini adalah umat Islam harus bisa menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah agar mereka selamat di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Tafsir ayat ini adalah Allah menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya dan tidak ada keraguan terhadap orang-orang fasik, orang-orang ahli kitab, dan orang-orang musyrik dalam menyebarkan kebenaran. Haddatsana Hisham bin Ammarin, haddatsana Hafsu bin Sulaiman, haddatsana Kasir bin Shinzirin,
an Mahmud bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'u ilmi indal ghairi ahlihi kamuqallidil khonaziril jauhara wal luqa waz zahab. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzirin dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan siapa yang meletakkan ilmu tidak pada ahlinya seperti mengalungkan intan, permata, dan emas ke leher babi. Maksud dari hadis itu adalah melarang untuk memberikan ilmu tidak pada orang yang tepat atau tidak pada orang yang membutuhkannya. Diumpamakan seperti mengalungkan emas ke leher babi, yang artinya babi tersebut tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut sehingga ilmu tersebut menjadi sia-sia dan mubazir. Abdillahi Amrin radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang muslim yang baik itu adalah yang muslim lainnya merasa aman dari gangguan ucapan dan tangannya. Dan orang-orang hijrah itu termasuk kelompok muhajirin adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maksud dari hadis ini adalah melarang untuk berbuat keburukan kepada sesama muslim, baik perbuatan, ucapan, ataupun tangannya. An Ayyub bin Musa an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana laha walidun waladan khairul lahu min adabin hasan. Tiada pemberian orang tua terhadap anak yang lebih baik dari adab yang baik. Maksud dari hadis ini adalah pemberian terbaik orang tua kepada anak adalah menanamkan norma-norma, moral, dan etika. Dalam Islam, orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik, membimbing, dan mengasuh anak.